nanti kita wondering sendiri, kok ototnya nggak tumbuh-tumbuh dibanding temen gua. Temen gua latihannya ringan, ternyata dia latihannya bener gitu. Karena itu yang dia dirasain dalam 5 tahun terakhir ini. Oke, sekarang kita mau latihan yang manual dulu. Jadi free weight ya, kita mau latihan pakai dumbbell. Tapi karena ini latihan favorit Dedi tidak mau menyia-nyiakannya. Dedi mau latihan optimal dan karena itu untuk menunjang energi, Dedi itu selalu pakai ini, pakai Prevo. Kebetulan ada 2 nih. Maaf jatuh. Sudah pernah kan pakai Prevo ini? Sudah. Gimana rasanya? Personal review. Meledak-meledak. Meledak-meledak ya? Iya. Nah, jadi kalau buat Dedi sendiri, kenapa ini favorite Dedi? Karena ini dalam kemasan, jadi bisa dibawa travel friendly banget. Kenapa sih jatuh mulu? Ada yang mau nih berarti nih. Lu mau ya? Kemasan baru ini ya? Yes, kemasan baru. Formulanya semuanya diimprove 2 kali lipat, tapi harganya tetap sama. Coba dirasain deh. Cheers. Lebih lembut dari sebelumnya? Rasanya juga jauh lebih enak ya? Jauh lebih Kalau enak. sebelumnya agak susah terurai di mulut. Ya. Kalau sekarang lebih mudah. Ini dingin ya rasanya Iya, di dingin. mulut ya. Reach lagi dipakai, kita kini aja kali ya. Kita move on ke alat pertama. Nah, kalau Dedi itu ya, mungkin ini personal preference. Ada orang yang latihan tuh mungkin suka unilateral atau memang sukanya free weight, memang ada opsinya itu. Tapi kalau Dedi pribadi, latihan apapun kalau ada alatnya, Dedi prefer alat. Karena itu save time, save so much time. Terus resiko injury-nya juga kecil karena kan alat kan sudah paten kan, gitu. Dan ini kan ada alatnya, ini decline press namanya. Dan kalau latihan otot dada itu penting untuk melakukan flat, incline. Kalau decline sebenarnya kalau decline-nya dilakukan di bench press gitu yang palanya di bawah, itu mata suka merah gitu, suka kunang-kunang. Jadi kalau ada alatnya kayak gini itu enak banget karena kita nggak perlu berada di keadaan dimana blood pressure itu naik. Kita masukin 10 dulu. Oke, boleh lihat gimana cara Laya ngelakuin selama ini? Biasanya begini, tapi Turun. kalau udah mulai berasa berat gitu, Kalau mulai berat, apakah kayak gini boleh? sebenarnya enggak. Orang biasa latihan Nggak kayak boleh. gini tuh buat latihan unilateral. Jadi memang orang yang punya problem, let's say kanannya kurang Oke. kuat dibanding kiri. Makanya dia kirinya akan ngelakuin 10, kanannya dia paksa 12. Supaya ngejar. Oke. Jadi sebenarnya latihan begini tuh simply buat unilateral. Jadi nggak ada gunanya, udah capek jadi satu-satu, itu enggak. Oke. Secara pemikiran nggak masuk akal. Yang kurang optimal adalah penaruhan pegangannya. Karena kan itu mempengaruhi power kita kan. Nah, jadi biar performance kita optimal, kalau tadi kan naruhnya di sini nih. Iya. Nah, ini nih kalau misalnya di bar, misalnya kita tiduran di bar, berarti lain naruh bebannya di sini. Di sini. Yang adalah tidak optimal. Ini sangat rawan injury karena ini hyper ketarik. Jadi makanya kalau gue percaya bar itu atau pegangan kita itu harus setara sama pentil. Kalau main dada itu semua harus setara sama pentil. Makanya kalau misalnya begini, nah ini ketinggian nih. Ini gini aja sakit nih. Iya. Ya. Jadi lu nggak bakal bisa tahu power lu optimal. Iya. Oke. Kalau misalnya di sini. Dan ini banyak banget riset ngebantu nih, berasa nih dari ngangkat ini. Makanya sesuaikan ini sama pentil. Boleh nggak sih ngomong pentil di YouTube? Puting, nipple. Nah, biasanya Dedi sih karena pendek ya. Jadi ini optimal aja. Nah, ini baru setara pentil. Cara taunya gimana? Karena begitu begini, tuh. Ini cuma naik sedikit. Kalau misalnya kita taruh bawah, nah kan udah dari situ aja udah narik nih, udah jauh nih jaraknya nih. Segini, terus full. Ya, nih di back Dedi nih. Di sini ada jarak nih waktu ngangkat. Jadi di lower back ya. Ada jarak. Kencengin ya? Yes. Oke. Habis itu all the way up. Oke. Seperti biasa di sininya ditahan dikit, habis itu turunnya pelan. Nah, pastikan juga kepala tuh nggak naik-naik begini nih. Kepala tuh nempel terus supaya leher belakang nggak sakit. Tarik napas, buang napas. Tarik napas, buang napas. Settingan duduknya kayaknya kurang lebih sama deh. Enggak ya? Nah, itu puting baru tuh. Puting ya? Karena kelihatan. Ya, nyeplak. Oke. Yo, all the way up. Kencengin. Backnya. Yes. Oh. Nah, turunnya pelan lagi, turunnya lebih pelan. Nah, Oh iya, lebih enak loh. jauh lebih enak kan? Jauh. Nah, itu dia. Oh iya. Jadi,
Jadi percaya, maksudnya biar orang latihannya jangka panjang, bisa enjoy workout, itu tekniknya harus bagus. Karena kita nggak cedera, terus ototnya terpusat, bener-bener otot itu yang ngangkat, otot itu yang tumbuh gitu. Enak-enak, Det. Ya kan? Enak-enak. Gitu. Tapi kalau kita latihan banyak pakai momentum kan, nanti kita wondering sendiri, kok ototnya nggak tumbuh-tumbuh dibanding temen gua. Temen gua latihannya ringan, ternyata dia latihannya bener. Gitu. Karena itu yang dia dirasain dalam 5 tahun terakhir ini. Pas mulai berteman sama orang yang IFBB Pro gitu-gitu. Iya. Kok dia ngangkatnya segini doang, tapi kok ototnya bagus. Maksimal, ya? Ternyata dia bener-bener ngangkatnya optimal. Gitu. Jadi hasilnya optimal. Ini latihan satu namanya decline press. Sebenarnya kalau latihan dada itu hanya ada 2. Dari dekat kita dorong jauh, sama dari jauh kita dorong dekat. Oh, oke. Tapi memang biasanya orang variasi pressesnya ada yang flat, kursinya flat, ada yang kursinya incline, Oke. jadi ke atas, ada yang kursinya decline kayak begini. Gitu. Tapi kurang lebih prinsipnya sama kayak tadi. Sama yang diputing, habis itu backnya kenceng, leher nggak naik-naik. Iya. Gitu. Tahan di atas, turunnya pelan. Jadi silakan diaplikasikan di alat yang lain. Sekarang kita mau move on ke variasi fly. Oke, kalau mesin fly yang selalu ada di gym ini adalah ini, namanya pack fly. Ya. Jadi ini duduk, ini gampang. Ini juga nggak bisa cheating karena backnya ketahan. Oke, habis itu ini all the way kena, all the way kebuka, all the way kena, all the way kebuka. Nah, kalau misalnya ternyata kita belum sampai full stretch, udah mentok begini, tandanya ini terlalu sempit. Berarti kita lebarin lagi. Nah, gitu. Karena kan level fleksibilitas orang beda-beda kan, mobilitas orang juga beda-beda. Betul, betul. Dan kalau misalnya rasanya terlalu enteng, kayak kita terlalu gampang nih begininya. Ini kayak enteng banget nih. Itu tandanya terlalu enteng, berarti ditambahin bebannya. Jadi tapi bentuk gerakannya kayak kurang lebih sama. Kita kencangin dulu back ya. Pala nempel. Beng. Tahan. Buka. Beng. Balik gue. Nah, tangannya sama ya, tinggiannya sama. Oke. Oke. Go. Beng. Siap. Beng. Kencengin ya. Bang, paling berasa di mana waktu latihan tadi? Yang berasa banget Di sini nih. Nah, oke. Itu menurut gua karena tangan lu ketinggian. Oh, oke. Kayak gue bilang kan, tangan itu kalau latihan dada harus menyesuaikan puting. Oh, iya. Kalau ketinggian, itu jadi lu emang latihan ini jadinya. Oh. Memang jadi ini nih. Jadi front deltoid. Oke. Makanya jadi tegangnya di sini. Oh. Nah, berarti tangannya harus turunin lagi. Setarain ya? sama puting. Yes. Oh, oke. Itulah kenapa ada ini menurut gua. Karena itu memang tangan lu patokannya di situ. Oh, Yo. oke. Nah, iya nih. Berasa kan dada? Iya, betul. Karena ini namanya pack fly. Oh. Pectoral, pectoralis major, pectoralis minor. Bener-bener berasa kencang. Nah, ini baru di Dua. chest nih. Nah, berasa kan tangan sini? Keren loh dia. Ini cepat belajar loh. Saya tidak salah pilih model hari ini, guys. Nah, sebenarnya kalau latihan Dedi itu orangnya nggak ngoyo kayak latihan nggak harus berapa variasi, karena kan banyak orang dada nanya kan rasionya latihan dada, tips triknya. Sebenarnya nggak ada. Latihan dada itu gitu-gitu aja. Kayak Dedi bilang tadi, hanya ada dekat ke menjauh, jauh ke mendekat, gitu doang. Jadi bisa dilakukan di mesin ini, bisa dilakukan pakai kabel crossover gitu. Bentuk gerakannya sama kayak begini, persis. Itu variasi fly juga. Yang lainnya kayak chest dip, dipping itu kayak hanya sebagai variasi. Ada orang yang pakai dumbbell diginiin, itu sebenarnya sama aja kayak presses. Simply karena ini digini-giniin nggak bikin jadi makin muncung juga, enggak gitu. Karena bentuk otot itu stimulusnya gitu-gitu aja sebenarnya. Tergantung preferensi kamu yang mana. Jadi ya yang penting dalam satu hari latihan dada ada variasi presses, ada variasi fly, udah cukup. Udah cukup ya? Yes. Kadang pun aku cuman latihan cuman dua kayak begitu. Yes. So kita udah latihan back, kita udah latihan dada. Sekarang kita mau latihan otot favoritnya kebanyakan pria Indonesia supaya kelihatan lebar kalau pakai jas. Latihan bahu. Bahu. Yes. Kita coba latihan bahu. Let's go.